Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Seperti biasa, apapun itu terserah ya. Ya, seperti biasa juga selamat datang di channel Bukan Scientist. Kali ini kita mau bahas soal biologi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar kata ini nih, biodiversi. Biodi, Bentar ya, terus dulu. Biodiversitas. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya biodiversity, ya, yang mana ini merupakan keanekaragaman hayati. Nah, apa sih itu biodiversitas ya? Kalau mau ribetnya ya bisa cari tahu sendiri ya, baca aja di buku atau di internet. Tapi intinya itu ya kurang lebih bahwa makhluk hidup di bumi ini itu beraneka ragam ya. Jadi macam-macam lah, banyak variasinya. Ya, mulai dari dari genetiknya, terus spesies, hingga ekosistem. Di tahap ekosistem pun masih bervariasi gitu, masih macam-macam. Ya, jadi biodiversitas ini intinya ya tadi ya, keberagaman. Ya. Mana keberagaman itu terdiri dari berbagai uh, entitas. Entitas itu apa ya kalau bahasa sederhananya? Ya, atau ya individu-individu yang bisa jadi antara satu sama lain itu saling berbeda gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya, penjelasan mengenai biodiversitas atau keanekaragaman hayati secara sederhananya. Jadi intinya ya bahwa makhluk hidup itu beragam. Nah, tapi ini sebenarnya di sini kan di pembahasan soal biologi ya, biodiversitas di ilmu biologi. Nah, tapi bisakah kita mengambil pelajarannya untuk dibawa pada ya kehidupan sehari-hari gitu. Ya khususnya pengembangan diri. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari konsep biodiversitas ini? Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwa ketika kita berinteraksi ya kita kan selaku manusia ya umumnya berinteraksi dengan manusia lainnya ya. Ya meskipun sebagian orang pun ada yang berinteraksi dengan hewan, tumbuhan, tapi umumnya dengan manusia ya. Nah, dengan memahami ada yang namanya biodiversitas dalam ilmu biologi, maka alangkah baiknya kalau kita pun mampu memahami keberadaan biodiversitas di antara manusia itu sendiri. Itu bahwa orang-orang itu yang macam-macam gitu, punya negara yang berbeda, terus budaya yang berbeda, agama yang berbeda gitu ya, terus ras yang berbeda dan ya bahkan pola pikir ya atau sudut pandang dalam memandang suatu persoalan pun bisa berbeda juga gitu. Nah, sehingga di sini ya mungkin kita bisa petik pelajaran berupa toleransi gitu. Ya, jadi di antara perbedaan ini ya, yang pertama kita bisa menerapkan ini saling menghargai perbedaan ya di antara satu sama lain. Nah, dengan menghargai perbedaan, ya pertama ya masalah terkait konflik, perselisihan, pertikaian itu kan bisa jadi lebih sedikit ya, jadi diminimalisir risiko terjadinya hal tersebut dengan adanya toleransi ini. Nah, selain itu ya, dengan ketika kita menerapkan toleransi, kita menghargai, mengakui bahwa antara kita dan orang itu berbeda, ini bisa dilanjutkan dengan tahap yang sama-sama penting juga, yaitu kita bisa belajar gitu ya, belajar dari orang yang berbeda dengan kita ya, belajar dari perbedaan. Ya, sehingga kita bisa saling mengenal gitu bahwa oke, orang ini punya pandangan seperti ini. Tapi orang yang satu lagi pandangannya ternyata berbeda. Dan di situ bisa pelajari bahwa suatu permasalahan itu ternyata bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ternyata bisa memiliki banyak solusi, tidak hanya solusi yang terpikirkan olehku saja. Nah, itu salah satu contoh mempelajari eh, belajar ya dari perbedaan. Ya, nah bayangkan kalau orang-orang di sekitar kita tuh sama semuanya ya, sepemikiran, minatnya sama, hobinya sama gitu ya. Yang dibicarainnya ya itu lagi sama dengan yang biasa aku apa namanya tuh
bicarakan. Ya mungkin kita nggak bisa banyak belajar gitu karena ya udah tahu lah, udah tahu dan biasanya ya jadinya nggak mudah untuk berkembang diri lebih baik. Nah, itulah pentingnya menerapkan dua hal ini gitu ya, toleransi dan belajar dari orang yang berbeda dengan kita. Nah, yang mana itu ternyata terinspirasi dari konsep biodiversitas dalam ilmu biologi. Nah, itu aja yang mau aku share kali ini. Seperti biasa, semoga nggak ada manfaatnya ya. Dan ya seperti biasa juga, jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Terima kasih.